hampir seluruh sumber kita terkait kerajaan-kerajaan lama, dari mulai abad yang paling kecatat dari mulai Tarumanegara sampai Majapahit, Sriwijaya Majapahit, itu sumbernya nyaris tidak ada tanda petik, kecuali prasasti ya. Misalnya prasasti itu ada ditemukan sekitar 300-an prasasti ya, yang sudah ada dari abad 5 sampai 15, alias dari abad 5, dari abad Tarumanegara sampai masa peralihan Islam, itu hanya ditemukan 300 prasasti yang kita temui, dan itu pun seluruhnya belum terbaca. Baru 200-an terbaca, dan isinya cuma, dalam tanda petik, isinya cuma tentang kebijakan politik agraria yang ditetapkan oleh kerajaan, membangun bendungan, membangun candi, begitu ya. Nah, sehingga sumber-sumber itu secara faktual begitu memang sangat kurang. Ada satu lagi, sumber-sumber karya sastra. Sumber-sumber karya sastra ini, kita tahu pertama kali Portugis datang ke sini itu 1511, tahun 1511, alias itu sudah masa Islam, masa peralihan Islam. Jadi sumber-sumber yang lama itu benar-benar bercerita tentang bukan cerita historis dalam pengertian hari ini ya. Itu cerita tentang, misalnya saya sebutkan di zaman, nah ini perlu saya sebutkan lagi bahwa sumber tertua kita tentang kesusastraan terutama di Nusantara ini, yang tertua memang ada di Jawa. Jadi menurut catatannya Zoetmulder itu, sekira tahun 804 itu ada sastra pertama alias sudah abad 9, catatan kesusastraan tertua kita. Bedakan misalnya bandingkan dengan Melayu, misalnya di Melayu itu tulisan tertua Melayu itu ditemukan abad 16 baru. Jadi alias sumber tertua kesusastraan kita baru ada di tahun 804 gitu ya. Nah, di 804 ini, periode 804 sampai abad 16, tahun runtuhnya Majapahit, itu nyaris kesusastraan itu seluruhnya dalam bentuk satu genre sastranya ya. Satu genre kakawin. Kakawin itu puisi lama bergenre Sanskerta begitu. Ada 30%-nya genre Sanskerta gitu ya. 30% bahasanya. Dan tahun 804 sampai tahun runtuhnya Majapahit, tahun abad 16 itu atau abad 15 itu seluruhnya ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Karena kita nggak punya sumber lain, misalnya di Melayu itu tulisan tertuanya baru di abad 16. Kira-kira begitu ya. Nah, Nusantara yang kuno ini, sumber-sumber ini bergenre satu kakawin, puisi, yang isinya bukan cerita historis dalam pengertian, isinya hanya bercerita tentang cerita tentang legenda-legenda Mahabharata, Ramayanya, dan turunan-turunannya, kira gitu. Yang nanti diidentifikasi cerita-cerita Mahabharata yang bersetting lokal, bersetting Jawa ini, itu kemudian diidentikan dengan cerita raja tertentu di masanya. Misalnya saya sebutkan misalnya begini, cerita Sutasoma, kakawin Sutasoma itu ditulis di era Hayam Wuruk misalnya gitu. Itu cerita tentang lakon di dalam salah satu kerajaan bernama Astina. Astina itu kita tahu kerajaan yang ada di dalam pewayangan. Rajanya dulu kerajaannya Pandawa gitu ya. Nah, itu ceritanya tentang kisah fiktif seorang Sutasoma yang menjadi pertapa keluar dari kerajaan. Nah, kemudian nanti Sutasoma ini diidentikan dengan sosok anaknya Hayam Wuruk, misalnya begitu. Atau Airlangga, misalnya nanti cerita tentang
apa Arjuna Wijaya gitu ya. Nah ini tentang kisah dalam pewayangan begitu, yang nanti kemudian diidentikan Arjuna Wijaya ini kemudian diidentikan misalnya dengan Airlangga, misalnya begitu ya. Sehingga nanti konteks-konteks ini makanya bukti kita begitu sangat lemah dalam mengungkap fakta, data dan lain sebagainya. Nah, nanti juga ada, makanya kalau kita pakai kerangka sejarah modern, sumber-sumber itu belum bisa dikonfirmasi oleh sumber-sumber yang lebih, tanda petik, lebih faktual, yang dicatat oleh kolonialisme gitu ya. Makanya sejarah modern kita menandai perubahan sejarah modern itu baru ketika mendapatkan konfirmasi pengetahuannya dari sumber-sumber kolonial. Sehingga Wycliffe misalnya menyebut zaman modern dimulai ketika masa Islam. Masa Islam itu di mana itu sejarah modern baru mulai, alias sebelumnya itu zaman zaman yang belum modern pengertian sejarahnya. Kira-kira gitu ya.